Bismillahirrahmanirrahim. Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kedamaian atau kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Salah satu macam dari penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi merupakan suatu upaya damai yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat suatu keputusan dan tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang hasilnya akan diterima oleh kedua belah pihak. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa dari pihak ketiga. Kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa ada sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Prinsip-prinsip mediasi. Kesatu ada prinsip kerahasiaan, kedua ada prinsip volunteer atau sukarela, ketiga ada prinsip pemberdayaan atau empowerment, keempat ada prinsip netralitas atau neutrality, dan yang kelima ada prinsip solusi yang unik atau a unique solution. Selanjutnya ada waris. Kata faroid merupakan bentuk jama dari kata farida yang berasal dari kata faroda yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian, kata faroid atau farida artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing. Untuk itu, ada beberapa istilah dalam fikih mewaris, yaitu pertama ada waris. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Muwaris artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya. Al-irs artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta melaksanakan wasiat. Warosah yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkah yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Selanjutnya ada dasar-dasar pewarisan. Dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah ada pertalian kerabat atau al-qurabah, yang kedua ada janji prasetya atau al-hilq wal mu'aqadah, dan yang ketiga ada pengangkatan anak atau adopsi. Selanjutnya ada dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal-awal Islam. Sama saja, yang pertama ada pertalian kerabat, yang kedua ada perjanjian prasetya, yang ketiga pengangkatan anak atau adopsi, dan yang terakhir ada hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ikatan persaudaraan antara orang muhajirin dan orang-orang ansor, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin dari Mekah di Madinah. Selanjutnya, syarat mendapatkan waris. Yang pertama, pewaris benar-benar telah meninggal dunia atau meninggal yang hakiki. Yang kedua, ada ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Yang ketiga,
benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan dengan berhak waris. Selanjutnya ada sengketa waris. Menurut Kamus Hukum Indonesia yang disusun oleh B.N. Marbun mendefinisikan pengertian sengketa adalah pertikaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan yang bisa meningkatkan menjadi sengketa hukum. Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Cara penyelesaian sengketa waris. Ada dua cara. Yang pertama, penyelesaian sengketa di pengadilan. Peradilan umum pada tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan negeri. Pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan agama pada tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan agama, pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi agama, dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan yang kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Alternative Dispute Resolution atau ADR, memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan. Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini, kaum bisnis Indonesia sudah bisa mencantumkan klausul Alternative Dispute Resolution atau ADR pada hampir setiap kontrak yang dibuatnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas mediasi waris di pengadilan agama. Yang pertama, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dan yang terakhir, kesimpulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas mediasi waris di pengadilan agama jika dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka pembahasannya terbagi dalam beberapa unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hingga saat ini masih banyak sengketa waris yang diselesaikan melalui jalur mediasi di pengadilan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kepatuhan hukum masyarakat, kualitas dan kuantitas mediator yang masih belum memadai, serta konflik yang diajukan sudah rumit karena telah berlarut-larut.